wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Gimana nih kabarnya? Sehat nggak? Alhamdulillah. Badanmu sedikit. Oh ya udah abis ini. Berikan cepat sembuh ya. Hari ini hari yang sangat baik untuk kita memulai kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan selamat datang pada teman-teman semua dan juga terima kasih telah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Sebelum mulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya udah pada saling kenal belum sih sama teman-temannya yang di sini? Belum. Kita udah kenalannya tadi di jalan. Tadi kita bareng. Nah, karena ada yang belum kenal dan ada yang udah, jadi kita kenalan lagi ya, karena kan rata-rata belum pada kenal ya. Betul. Nah, saya punya game nih dengan untuk perkenalannya biar gak monoton ya. Jadi saya pengen perkenalannya itu dengan menyebutkan nama dan nama orang yang kita sayangi. Aku tahu contoh siapa. Ya. Contohnya seperti ini. Nama saya Iin Fatul Aini. Orang yang saya sayangi Mama gitu. Mama. Bebas terserah mau pacar kalian, mau sahabat kalian, pokoknya bebas sesukanya kalian gitu ya. Dimulai Orang ya? Iya, Iya, orang. iya. Oke. Dimulai dari sebelah kanan saya. Silakan. Aku mulai lagi loh. Nggak usah. Sampai lama. Nama aku Risma. Orang kesayangan aku tuh. Di spesifik nama lagi nggak usah. Siapa tadi Risma? Kedua orang tua. Boleh kamu. Boleh. Nama aku Nisa, karena kamu sayang sama kedua orang tua. Yang seru sih. Oke. Nama saya Mawar. Ada 3 orang yang saya sayang. Disebut lagi nggak Ibu? Enggak. Ada 3 orang yang saya sayangi. Iya, silakan. Nih ada lagunya. Kasih. Satu. Aku sayang Mama. 2 sayang Papa. 3 sayang Mama Papa. 1 2 3. Sayang dia. Sayang semuanya. Nama aku Fadila. Orang yang paling aku sayang adalah diriku sendiri. Love self. About myself. Ya, love self. Yes. Selanjutnya. Mau kenal sama teman-teman, kenalin ya. Aku Kamboja. Kamboja namanya Kamboja apa? Kamboja Lestari. Oh, kamu mirip teman aku loh. Siapa dia? Nanti. Juga saya Kamboja Lestari ya, dipanggil Tari. Kamboja. Terserah gitu mas. Banyak sih orang saya sayang. Pokoknya setiap saya ketemu orang, setiap saya ketemu orang tuh saya sayang gitu. Udah, jadi saya nggak bisa spesifik ya, kalau kedua orang tua kan pasti saya sayang. Iya. Cuman saya banyak mabuk sih. Begitu. Saya sayang sama kita semua. Aku kebayangin kalau dia ketemu di jalan sama manusia silver ya. Iya, manusia tuh apa? Mau boleh gitu? Ya maaf Bu. Kayaknya selanjutnya aja deh. Halo semuanya. Nama aku Aira. Wow, Aira. Pasti aku sayang sama
karena udah saling perkenalan masing-masingnya, jadi saya pengen tes nih udah pada apa dulu teman satu sama lainnya. Udah ganggu aku nak. Ya coba silahkan sebutkan namanya di sini dan orang yang disayangnya siapa. Risma yang disayanginya kedua orang tua. Betul gak Risma? Oke. Silakan Boja sebutkan nama orang yang pakai kerudung biru, siapa tuh namanya? Namanya Lisa. Pastinya dia cari kedua orang tua. Dia nggak bisa. Terus lagi Mawar, nama ini siapa? Yang mana ya Bu? Saya. Namanya siapa? Yang sayang pacarnya Mawar. Aira. Iya betul. Yang sayang Aira itu pacarnya. Kalian tahu gak sih di sini mau ngapain? Nggak tahu. Tahu emang ngapain? Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Udah pada tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Apaan tuh? Bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh beberapa individu seperti yang kita lakukan saat ini dengan menggunakan dinamika kelompok. Tujuannya agar kita semua bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita dan bisa menyampaikan pendapat kita, dan diharapkan teman-teman semua berperan aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini juga ada dua topik, yaitu yang pertama topik tugas dan yang kedua topik bebas. Apa sih topik tugas itu? Topik tugas itu topik yang diberikan oleh saya sendiri selaku pimpinan kelompok atau PK untuk didiskusikan di kegiatan bimbingan kelompok ini, dan tugas bebas itu kalian yang menyampaikan apa aja yang mau dibahas gitu. Yang dibahas ini kasus-kasus yang sedang viral atau tren lah gitu, yang terkini gitu. Tujuannya agar kita bisa mengatasi permasalahan tersebut. Jadi langsung aja, mau topik bebas atau topik tugas? Tugas, ya. Bebas. Nah, rata-rata pada topik bebas ya. Iya. Siapa yang mau mengajukan topik untuk dibahas pada hari ini? Saya sih Bu. Apa tuh? Tentang korupsi yang 270 triliun Bu. Itu urgent banget dibahas karena menyangkut utang negara Bu. Utang negara kan banyak ya Bu. Ini ternyata dikorupsi sama ini orang-orang yang bertanggung. Ya, bagus sekali topik Mawar. Selanjutnya ada lagi? Ya, boleh bisa. Tentang pelecehan seksual yang anak-anak kecil umur 5 tahun dilakukan sama anak. Oke, itu juga bagus banget ya, lagi parah banget gitu pada hari ini. Terus ada lagi nggak teman-teman? Nah, kira-kira mana dulu yang ingin kita bahas untuk bimbingan kelompok pada hari ini? Ada dua topik, yaitu topik pelecehan seksual dari Lisa dan dari Mawar topik korupsi. Jadi mana dulu yang mau kita bahas dan tuntaskan hari ini? Aku milih topik korupsi sih, kayaknya korupsi. Jadi aku ikut sama Nisa Bu. Jadi nggak Nisa. Yang lain? Saya mau nama saya nama bunga, saya ikut Mawar. Oke, karena lebih banyak topik Nisa yang dipilih, kita bahas topik Nisa terlebih dahulu. Nah, boleh Nisa dipaparkan lebih detail bagaimana itu bisa terjadi? Ya Bu, jadi itu kasus saya beberapa bulan yang lalu sebenarnya, cuma baru diangkat lagi. Jadi sebenarnya orang tua itu udah cerai itu Bu. Ibu sama bapak itu udah cerai, mereka tuh punya anak umur 5 tahun. Nah, habis itu si bapaknya ini kayak minta anaknya untuk nginep di rumah dia. Nah, karena ibunya merasa udah lama
aku nggak berani dengerin semua rekamannya ya waktu anak itu cerita. Jadi anak itu bilang tiap malam itu dia tuh kayak dimasukin penjara gitu, terus kayak bilang berburu, terus kayak ya lu ngeri banget. Maksudnya pagi kan itu ayah kandung ya, bukan ayah sendiri. Kalau ayah sendiri aku lagi gede aku sama ini, tapi itu ayah kandung dan aku sama anak sendiri juga 5 tahun. Dan itu kan mau kasih cek sama ibunya di daerah situ tuh agak gitu. Itu ngeri banget ya, maksudnya apa sih gitu. Padahal kan si bapak ini punya istri kan, pasti punya anaknya kan, ya kan? Udah cerai. Oh udah cerai. Oh jadi anaknya ini ikut bapaknya. Jadi anak itu sebenarnya ikut ibunya. Anak udah lagi main gitu ya. Bapaknya tuh kayak coba sih mau ketemu anaknya biar gajian nih dibawa kayak izin buat dibawa nginep. Apa ibunya diizinin karena mikir oh udah lama nih gak ketemu bapaknya, ya jalan dibawa nginep. Ternyata pas dibalikin tuh udah jadi itu anaknya cerita berapa kali dilelekin. Kalau dicerita di situ tuh pokoknya tiap malam 4 kali. Wow, Nggak ngerti, nggak tahu 4 kali dalam semalam apa 4 dalam 4 hari itu gitu. Intinya itu 4 kali itu. Mana 4 kali gitu. Berarti bapaknya itu apa ya kayak gitu tuh, apa karena emang hal nafsu belakang apa gitu, kenapa gitu tuh, apa ada dendam atau ada apa? Gangguan sih itu. Oh iya. Pedofil Bisa dua kayak mungkin ya kalau menurut kayak pribadi. Satu nafsu, karena emang nafsu laki-laki kan satu, tapi memang nggak bisa tahan. Maksudnya nafsu laki-laki itu Segalanya kalau tadi bang. Nah, yang kedua emang faktor apa tadi gangguan bagi sendiri. Kalau menurut saya sih lebih ke nafsu ya. Karena memang dia kan nggak itu lagi kan laki-laki kan harus disalurkan. Bahkan mungkin sama anak gitu, manusia, bahkan ada yang sama hewan juga gitu. Aku sama orang Iya. tapi maaf, masalah menyalurkan gitu. Maaf loh. Emang gak kasihan itu sama anak sendiri? Itu tuh sejak kalau umur 5 tahun, yang umur 10 tahun aja kalau yang dari nafsu itu belum ada apa-apanya gitu loh. Apa yang buat dia nafsu sampai 5 tahun? Maaf ini agak sedikit. Mungkin ya tadi kan karena nafsu yang disalurkan, tapi menurut saya ya itu kayaknya dia kan bercerai sama istrinya ya, bisa nggak sih karena memang kayak kata saya tadi itu tak dendam enggak loh, ketika memang kita sudah dendam ke seseorang itu tuh harus dendamnya tuh terbalas, harus terbayarkan gitu. Kita nggak tahu dia bercerai sama ibunya kenapa, kenapa tiba-tiba si ayah ini minta anaknya nginep di rumahnya gitu ya. Kalau nggak ada dendam gitu, kalau dia kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, anak perempuan apalagi gitu, nggak bakal terjadi hal-hal yang seperti itu, diperkosa sama ayah kandung sendiri gitu. Menurut saya kita harus tahu juga tuh motifnya apa ya di sana. Nggak ada ya? Belum tahu, pokoknya emang belum maksudnya karena emang dari orang biasa ya. Jadi belum benar-benar udah takut banget gitu. Baru ada di saluran si ibunya itu. Itu kira-kira kalau yang di sini tuh udah berapa hari? Ada. Itu soalnya dari awal lama itu sih sebenarnya masih awal lama. Benar-benar berapa? Nggak, dia bilang itu emang sebenarnya kasusnya udah dari Februarian. Dari aku baca, cuma karena ya itu karena kurang kuat jadinya kurang naik ceritanya. Jadi itu aku belum bapaknya itu. Jadi itu aku Nggak tahu, soalnya itu kan dicari tahu tentang kebenaran itu loh. Padahal kan menyangkut ke pekerjaan bapak juga ya, bapaknya itu dapat. Itu kan anak kan udah tahu udah bisa diajak ngobrol kan ya. Iya. Nah kenapa gitu? Kenapa ayah? Kenapa gitu misalkan ya? Resiko kenapa nggak bisa ngomong kan? Walaupun takut, ya adalah tipis-tipis nyerempet gitu kan. Karena sih gitu ya. Iya, kenapa? Bisa tapi mau baik What the hell? Ya. itu kan memang anaknya diajak ngobrol sama ibunya, makanya itu tuh anaknya yang bilang kalau dia malam itu dimasukin benda yang dia bilang bendanya berburu gitu kan. Itu dari anak, dari anaknya tuh kalau ditanya misalnya bendanya kayak apa, dia tuh kayak bisa membentuk lingkaran gitu loh, kayak membentuk lingkaran gitu, jadinya kayak gitu. Itu sih
bapaknya tinggal sendiri. Apa? Si bapaknya tinggal sendiri. Kayaknya sendiri deh. Sekarang apa sih? Apa sih yang harus jadi korban tuh anak, lagi kenapa? Itu anak tuh masih panjang banget jalan hidupnya ya. Lagi masih 5 tahun, kesannya tuh masih panjang. Kenapa harus anak itu ya? Itu darah daging sendiri aja dibutuhin ya Allah. Itu tuh jatuhnya kayak mau makan bang, makan dari sendiri gak sih? Iya. Tapi emang ya mungkin itu kali ya nafsu kali ya, soalnya pernah kalau nggak salah juga aku pernah bisa berita juga tentang kasus sama ayah kandung sendiri sampai itu sempat melahirkan tapi dia aborsi sempat baru kali aborsi terus melahirkan lalu meninggal anak itu sempat beberapa Oh yang dipukul itu yang banyak. nggak tahu gimana itu pokoknya kayak teman-teman Iya. itu akan juga kan juga di drama gitu dari beberapa kasusnya. Iya itu juga mereka sendiri. Tapi terus dari kasus Yang ini tentang apa incest nggak sih namanya kalau hubungan orang incest ya apa enggak itu kok apa namanya ya berarti kan kita tuh harus sebagai orang dewasa atau kita sebagai orang tua kalau itu mendapat sebaiknya kita tuh ngasih edukasi tentang seksual ini kan anaknya nggak tahu kan dimasukin beda yang ada bumbu-bumbunya berarti kan mereka anaknya belum tahu loh itu apa jadi emang harusnya kasih edukasi sedini mungkin biar kejadian itu nggak ulang lagi anak-anak kan harusnya udah bisa apa ya, menolak gitu ya kan nah, kalau misalnya kalau ini ya lanjut yang mau ya ada kan kayak edukasi video yang karena kalau anak perempuan ya nah kalau misalnya ada orang ibunya ya harus edukasi ya kalau anak perempuan ya kan kalau ada ini apa sih organ kami yang gak boleh disentuh dengan siapapun sekalipun ayah sekalipun kakak itu gak boleh disentuh kan ada Kayak gitu. harusnya ada edukasi gitu jadi edukasi seksual mungkin jadi anaknya manut-manut aja gitu mungkin entah nggak tahu di balik layarnya kayak dipaksa sampai ini masuk gitu ya itu kan katanya semalam 4 kali gimana antara dia malam enggak kalau ini kalau yang satu malam 4 kali mungkin yang belum menghidupin karena bisa mati ya karena kalau bisa nggak ya bukannya bukan ya kalau dalam patokan dulu sendiri sih nggak tahu ya ini kan umur 5 tahun ya maksudnya kan apa iya kalau si bapak mau merasakan sensasi kenikmatan berhubungan seksual maka harus itu kan misalnya ada tumbuh ada timbal balik gitu kan atau ada keduanya iya kalau anaknya gimana ngapain 5 tahun aku belum bisa ngapain dia cuma tahu binatang itu mandi kan dia lagi nggak bahas binatang apa sih itu kelainan seksual itu iya kan kalau memang si bapak kelainan seksual kenapa nggak dari dulu dia kelainan seksual sedangkan dia kan sudah pernah menikah sudah pernah menikah kenapa dia melakukan hal tersebut ke anaknya kalau bukan emang selain dendam ke si ibunya atau ke siapa iya kayak yang bayi umur oh iya lebih parah itu sama ini lebih parah mantan pacar ya ini lebih parah tapi itu bayi baru lahir bayi cowok baru lahir itu kayak bayinya cowok dimasukin ke anus ya iya tapi itu meninggal atau gimana enggak cuma ya jejaknya ini 5 tahun gitu ada yang lebih parah lagi bayi itu lagi di rumah sakit ya itu enggak itu di rumah jadi diculiknya dari rumah Itu meninggal. enggak masih bayinya cowok bayangin Cowok. Di sama bapaknya. bukan sama pacarnya mantan pacar ibunya jadi mantan pacarnya tuh kayak sakit hati sama itu ibunya. baru sakit hati ya Cuma dendam mungkin ya. Dendamnya ke anaknya tapi maksudnya nggak lebih banget lo dendam ke anak kalau cewek aku masih kayak oke lah ini cowok bayi itu nggak kayak Iya maksudnya kenapa sih nggak ke emaknya aja gitu kan?
iya sih emang anaknya sakitnya emak kayak gitu ya, tapi kenapa nggak sama anak aja, kayak aku nggak bakalan punya anak kan kalau anak lo kayak gitu gimana gitu kan ya, tapi kita sih capeknya udah di orang belakang itu sih ya ya, kalau udah di udah kaki setan itu tidak itu susah itu sama cuma normal pikiran-pikiran sehat kita aja, pikiran nggak sehat kali ya. iya karena disuruh apa gue gituin anak gue pas lu sakit gue gak mau langsung ke lu gitu, gue mau langsung ke anaknya aja karena sakit bisa ada pikiran kayak gitu kan dua-duanya nyakitin Ya itu udah dulu sih kayak gitu tuh ya, harus ditindak sih. kalau yang bayi itu saya melihat beritanya udah ditangani, udah masuk ke ranah polisi juga. Kalau yang ini belum tahu itu beritanya baru lihat tadi pagi pas ada scroll TikTok ada, terus aku langsung mencari di Instagram ibunya, kok nggak dengerin semuanya sih dulu nggak dengerin Perasaan kita ibu ya, jadi gimana jadi gitu sih. Kalau kayak kita sebagai cewek-cewek kita kan nanti bakal jadi kebayang nggak sih kalau itu masuk ya. memang pelecehan seksualnya kayak udah jelas tuh kalau kelihatan kan kayak udah nyampe melukai fisik gitu. Udah juga nih kayak gimana ya, kalau di Indonesia tuh sering banget tahu catcalling gitu. Akhirnya kelihatan Gimana sih, apakah dengan adanya itu membuat mental kita dengan catcalling kayak cantik gitu, itu apa yang membuat mereka mendasar mereka melakukan hal tersebut? Kalau yang pengalaman kalian tahu jadi loh itu ya apa sih, kayak apa yang mendasari seorang tersebut yang melakukan catcalling gitu, terus lo nggak sih? iya gabut Terus ada juga emang yang korbannya juga yang merasa suka gak sih? Emang kayak ada yang memang suka catcalling gitu. Jadi sepertinya mah iya, sepertinya kembali ke segimana sasarannya. sekarang. Tapi emang nggak bagus juga ya dalam segi adab ya. Iya. Terus juga nggak sih kalau lagi dalam kayak Penting, orang kayak gitu. ada kayak gitu. Padahal udah tahu ya kita cewek ya, kenapa sih harus ngomong kayak gitu? Tapi memang kan saya menemukan juga ya kayak yang melakukan catcalling itu kan biasanya segerombolan orang kan, misalnya segerombolan nih kita segerombol gitu, cewek cowok lewat satu, ada juga yang kita yang nge-catcallingin cowok itu kayak ya iya kalau bercanda iya kalau cewek ke cowok itu tergantung orangnya gitu. Kalau cowok ke cewek ya sudah pasti, cuman cewek ke cowok juga tergantung ada ya perkumpulannya sih. Emang seru aja kok atau itu jadi budaya Indonesia Enggak ya, itu mah kayak kamu kayak udah sih. Terus kalau ya begitu ya itu kan dari sudut pandang yang melakukan gimana dari sudut pandang yang korbannya yang bisa nggak sih dengan semakin itu merugikan mental dari seorang tersebut, mau nggak? Iya paham malah. Catcalling apa sih tadi dampaknya ya? Dampaknya itu mental. Sekarang itu catcalling itu seperti sudah ternormalisasikan. Kayak kita lewat nih di parkiran kampus gitu ya, di parkiran kampus ya udah biasa kayak iya apa sih ya udah itu nggak pernah tuh saya dengar kasus di catcallingin ditindak pidana. Oh iya. Karena udah jadi kebiasaan. Iya kayak sudah normal kayak yang kalau sepengetahuan saya mah ya yang dirasakan juga ketika sudah di catcallingin perasaan kesel tuh ya udah hilang aja dengan sendirinya. Iya. Seperti itu di waktu itu aja. Iya di waktu itu selagi di tengah jalan dikatain cantik cewek sama abang yuk gitu. Cuman pas lewatnya pas kayak udah kesananya mah udah ya sih kalau catcalling tuh beneran ada ya catcalling yang ada
catcalling itu nggak sampai di PP. Sampai di PP kalau kayak gitu. Kalau itu hal berbeda sih. Kalau Beda. Dia kayak udah mau, kayak ya disentuh gitu. Diikutin apalagi motor kan. Iya itu menjadi trauma sih bagi saya pribadi itu waktu itu. Ya, jadi tergantung catcalling ya, jenis catcallingnya gimana sih. Kan kalau memang catcalling tadi kalau tadi lah yang ikutin gitu, yang motor ikutin benar-benar itu nanti maksudnya kita jadi curiga itu orang mau apa, mau tindak kejahatan apa, mau nyopet ke saya apa, ya mau apa, begal apa. Kalau itu udah lebih dari catcalling. Iya. Tapi itu wajar sih kalau bukan kayak takut gitu. Iya, wajar kok. Wajar. Jadi catcalling tuh bukan satu orang nggak sih? Kayak emang bergerombol. Iya. Malah mereka tuh benar kalau sendiri. Emang Pengecut gak sih? Nah dari catcalling ini kan bisa muncul tuh pelecehan seksual. Nah menurut teman-teman gimana sih cara pencegahannya agar nggak terjadi tuh yang kayak gitu-gitu? Harus berani ngomong. Harus berani ngomong Galak ya? Iya. Kita gitu ya. Harus berani ngomong. Kalau misalnya ya kan kata Mae, kata Tadila juga apa di catcalling di tengah jalan kesel ya udah hilang. Kalau misalnya kita yang berani gitu ya mungkin ya supaya itu tidak berlanjut lagi ya dipanggil kan diberhentiin si abangnya kayak ngapain bang? Iya bang. Pokoknya kayak gitu gak suka saya gitu. Kayaknya bakal panjang sih. Tapi ya kalau misalnya mau mendirikan benar kebenaran adil keadilan lah gitu sih. Ya bagus banget ya pendapat kalian. Nah sekarang kesimpulan nih, siapa yang mau nyimpulin dari topik yang udah kita bahas panjang lebar ini, apa sih kesimpulan yang didapat dari tema kali ini? Siapa yang mau? Risma boleh silakan. Oke, kesimpulan dari bimbingan kelompok hari ini, kita harus lebih hati-hati dan lebih waspada karena pelecehan seksual itu enggak terjadi di luar kita, tapi di orang-orang terdekat juga bisa melakukan hal itu. Ada lagi? Saya kesimpulan dari tes hari itu sama Risma, selain juga dari kesimpulan itu kita bisa tahu kalau semuanya kepercayaan itu gak boleh dinodai. Kayak atau kita tuh jangan terlalu percaya sama orang walaupun itu tuh saudara daging gitu. Kayak itu sih yang anak 5 tahun nyampe dilecehin sama ayahnya, entah di motif dasar motif apa, itu motif dasar apa, sampai membuat si bapak itu tega ngelakuin pelecehan tersebut kepada anaknya. Dan juga kesimpulannya dari kasus ini kita lebih hati-hati lagi, kemudian lebih mengajarkan edukasi kepada anak tentang seks ini mungkin kan biar tahu tuh nanti kayak ada takutnya orang asing yang asal pegang dan itu sebenarnya kalau boleh dipegang nanti dipegang gitu. Nah, ada lagi yang menyimpulkan? Karena kesimpulan udah, selanjutnya kesan-pesan apa sih pesan-pesan teman-teman semua untuk bimbingan kelompok pada hari ini? Aku Silakan Cami. kesannya itu menarik banget tuh. Saya tuh suka selalu bimbing kelompok tersebut juga ya gitu. Terus pesannya semoga aja kita tuh enggak dari topik yang hari ini dibahas ya, semoga kita tuh enggak menjadi pelaku atas kekerasan seksual dan juga tidak menerjang diri kita gitu. Pokoknya saling menjaga antar sesama aja gitu pesannya. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesan-pesannya? Ya mungkin itu aja untuk bimbingan kelompok pada hari ini. Dan karena tadi ada 2 topik ya, nah topik selanjutnya mau dibahas kapan nih? Hari ini atau kapan? Minggu depan. Iya Bu, pada jam yang sama. Ya, pada setuju nggak minggu depan? Setuju. Iya baik, jadi
topik selanjutnya akan kita bahas minggu depan di jam dan waktu dan tempat yang sama ya. Kita akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.